Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik teman-teman semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada pelatihan kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Radisha Putri Maharani, selaku moderator yang akan membantu kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Adapun judul pelatihan kita pada kesempatan kali ini yaitu Social Media Growth, Tips dan Trik Membangun Media Sosial dengan Percaya Diri yang akan dibawakan oleh saudari Andi Azah Devina. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada pemateri. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kakak Moderator, Kakak Radisha. Salam kenal sebelumnya. Dan juga teman-teman yang sudah join, terima kasih karena meluangkan waktunya pagi hari ini untuk join di pelatihan sesi pertama ini. Nah, bahwa ini adalah pelatihan pertama saya, jadi mungkin kalau ada salah kata atau mungkin salah perbuatan mohon dimaafkan ya teman-teman. Nah, untuk di pelatihan pertama saya ini, saya bakal membawakan atau memaparkan mengenai sosial media. Nah, karena seperti yang kita tahu ya, sosial media itu besar dan juga luas cakupannya. Nah, makanya saya khususkan akan membahas mengenai tips and trik membangun media sosial dari nol dan dengan percaya diri seperti itu. Mungkin boleh di next slide. Oke, jadi mungkin yang join ada yang udah kenal, ada juga yang belum kenal, tapi nggak apa-apa, saya perkenalkan diri lagi ya. Nama saya Andi Siti Aza Devina, secara lengkap. Kalau secara akrab boleh dipanggil Devina atau Devi. Nah, sekarang itu saya sedang magang di Rumah BUMN Makassar untuk posisi social media spesialis. Mungkin ada teman-teman yang belum kenal juga belum bermutualan sosial media sama saya, boleh banget ya untuk mutualan. Itu di samping foto saya ada sosial media saya, ada TikTok, Instagram, dan juga LinkedIn. Mungkin juga setelah pelatihan ini, kalau misalkan ada yang mau diskusi lebih lanjut mengenai materinya, boleh banget langsung kita diskusi di Instagram aja. Boleh di next slide. Oke, teman-teman semuanya boleh lihat slide yang satu ini. Karena mungkin agak bingung ya, apa sih screenshotan dua ini? Ada screenshotan dua sosial media yang berbeda. Satunya ada YouTube, satunya juga ada Instagram. Nah, karena Instagram yang di samping kiri ini, yang namanya Technology Facts, itu adalah akun sosial media yang saya kelola. Jadi akun ini tuh isi postingannya tentang informasi-informasi update mengenai teknologi gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang suka dengan pembahasan teknologi, boleh banget ya untuk di-follow akun yang saya kelola ini, namanya teknologi.facts. Nah, sampingkan itu juga ada akun sosial media YouTube yang saya kelola di tempat magang, yang dimana username-nya itu Rumah BUMN Makassar. Nah, isi dari sosial media Rumah BUMN Makassar di YouTube ini berisi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Rumah BUMN Makassar. Seperti itu, ada konten pelatihan, juga ada konten seru-seruan intern. Jadi dua screenshotan sosmed ini tuh adalah dua sosmed yang sedang saya kelola untuk sekarang. Dan mungkin kenapa saya tampilkan di slide pertama, karena mungkin di pembahasan setelahnya bakal banyak saya ambil studi case-nya berdasarkan sosial media ini. Jadi saya mau memperkenalkan ke teman-teman dulu mengenai ke sosial media yang saya kelola sekarang. Buat yang belum subscribe atau mungkin yang ada yang belum follow Instagram teknologi.facts dan Rumah BUMN Makassar, boleh di follow dan di subscribe sekarang ya teman-teman. Terima kasih. Kita lanjut ke next slide. Oke, media sosial apa sih yang paling populer? Mungkin teman-teman boleh komen di chat
kira-kira media sosial apa paling populer menurut kalian ya? Pastinya tiap orang sih beda-beda ya. Kalau menurut saya pribadi sih yang paling populer media sosial sekarang tuh adalah TikTok, yang dimana apa-apa tuh TikTok. Nah, ada yang jawab juga TikTok. Ya kan? Sama guys. Menurut aku juga tuh sosial media sekarang yang paling trending itu TikTok. Di mana-mana tuh kalau kita mau spend time tuh pasti larinya ke TikTok. Nah, tapi beda ya sama media sosial yang paling sering kita gunakan atau media sosial paling favorit. Nah, kalau pribadi, media sosial paling favorit saya itu Instagram. Nah, kalau kalian apa? Mungkin boleh di komen aja ya. Kalau aku, kenapa aku pilih media sosial paling favorit dan paling sering aku gunakan Instagram itu karena sekarang Instagram tuh bukan sekedar media sosial guys. Jadi kita sekarang apalagi mungkin yang seumur dengan saya atau mungkin seangkatan dengan saya, kita tuh udah dihadapin dengan kondisi di mana kita bakal cari yang namanya pekerjaan, dan sosial media Instagram tuh udah bisa menjadi salah satu portofolio untuk kita masuk kerja nanti. Karena untuk melamar kerja sekarang tuh udah ada beberapa perusahaan yang interview kita berdasarkan sosial media kita. Jadi sekarang kenapa saya suka banget untuk main Instagram, karena benar-benar saya mau bangun branding saya di Instagram, benar-benar mau memposting activity-activity yang terjadi di selama magang ataupun di kampus, biar sosial media kita tuh jadi portofolio juga, seperti itu. Mungkin boleh di next. Oke, nah karena tadi kita udah bahas-bahas media sosial secara preferensi masing-masing, kita bahas secara pengertian ya. Media sosial itu sebenarnya apa sih secara pengertian? Jadi seperti di slide, media sosial itu adalah platform digital yang digunakan dengan tujuan untuk berbagi informasi, berkomunikasi, dan juga berinteraksi secara real time sama teman yang kita ajak interaksi. Nah, benar nggak sih kalau memang tujuan utama dari media sosial itu untuk berkomunikasi? Karena pastinya ya kita pakai media sosial untuk stalk-stalk yang lain, tapi pasti juga kita pakai untuk berkomunikasi sama teman, sama keluarga. Juga mungkin bisa jadi kita pakai media sosial itu untuk berkomunikasi sama orang yang bahkan kita belum kenal. Yang dimana saya sendiri di media sosial tuh banyak banget belum kenal sama seseorang, tapi jadinya kenal karena kita bermutualan dan juga berkomunikasi di media sosial. Nah, fungsi media sosial ya di sini ada membangun komunitas. Kenapa saya cantumkan membangun komunitas? Karena kayak gini, misalkan kita suka dengan bidang apa ya, bidang teknologi, kita tuh bisa cari Instagram atau komunitas di Instagram yang membahas mengenai teknologi. Jadi kita bisa membangun komunitas yang sama dengan minat kita di Instagram ataupun di platform media sosial lainnya seperti TikTok atau Facebook. Apalagi kalau di Facebook, teman-teman yang masih main Facebook pasti tahu kalau di Facebook tuh kita bisa join sebuah grup atau komunitas, kayak ada komunitas bersepeda atau ada komunitas dagang. Jadi kita tuh bisa dapat temen yang sesuai dengan minat kita lewat sosial media seperti itu. Jadi kita bisa dapat ilmunya, kita juga bisa dapat teman baru atau relasi baru seperti itu. Nah, fungsi media sosial selanjutnya itu menyebarkan informasi. Kenapa saya katakan menyebarkan informasi? Karena ya nggak sih, sekarang guys kalau kita dapat informasi update itu pasti dari media sosial. Pasti kalau misalkan ada artis yang udah menikah, pasti informasi update-nya itu kita dapat dari sosial media, bukan lagi dari TV kan. Jadi benar-benar media sosial itu selain untuk menjadi media komunikasi, juga bisa menjadi media penyebaran informasi paling cepat untuk di saat ini. Ketiga, fungsi media sosial itu ada alat pemasaran sebagai UMKM. Ya, tentunya fungsi media sosial untuk bisnis paling pertama adalah sebagai pemasaran secara digital. Karena kita memperkenalkan produk kita secara digital gitu loh, berdasarkan sosial media. Jadi kita mungkin kalau dulu ya kita punya bisnis, kita bakal memperkenalkan produk kita dengan iklan-iklan konvensional. Mungkin kita bakal pakai iklan di spanduk atau mungkin pakai brosur, yang dimana kalau iklan secara konvensional itu kan pasti membutuhkan biaya. Sedangkan kalau misalkan kita memperkenalkan sebuah produk di sosial media secara digital, ya kita cuma bermodalkan kota dan juga akun sosmed seperti itu.
Jadi makanya saya katakan fungsi media sosial itu sebenarnya sangat luas, cuman kita bahas dari yang penting-pentingnya aja seperti itu. Mungkin ada teman-teman juga yang merasa fungsi media sosial tuh apa sih menurut kalian? Karena pastinya tiap orang fungsi media sosial tuh menurut mereka pasti sama, tapi prioritasnya atau keutamaan fungsi media sosial menurut tiap-tiap orang tuh beda. Kalau misalkan aku karena memang eh, lagi suka banget dengan konten-konten sebuah perusahaan, jadi aku tuh kayak selalu search di Instagram ataupun di TikTok mengenai konten-konten yang menceritakan sebuah perusahaan seperti itu. Jadi itu fungsi utama media sosial menurut aku. Boleh di next? Oke, pentingnya sosial media. Kenapa di sini aku bagi pentingnya sosial media itu secara pribadi dan juga secara bisnis karena emang bisa untuk dua-duanya gitu. Dan jarang sih orang punya Instagram pribadi itu dijadikan bisnis. Pasti orang punya Instagram pribadi juga punya Instagram bisnis. Nah, kalau pentingnya menurut aku Instagram pribadi itu yang pertama menjadi sarana komunikasi tentunya seperti yang kita bahas sebelumnya tadi karena media sosial memang benar-benar memberikan kita kesempatan untuk tetap terhubung dengan teman-teman kita ataupun dengan keluarga kita yang lagi beda kota ataupun sama orang-orang lain gitu yang kita berbeda tempat dan kita tetap harus berkomunikasi ya salah satunya dengan media sosial. Kedua, itu pentingnya sosial media pribadi untuk membangun jaringan dan relasi. Tentunya ya, dengan sosial media kita bisa membangun jaringan profesional atau sosial yang lebih luas daripada sebelumnya. Karena kalau misalkan kita nggak main sosial media, pastinya relasi atau jaringan kita tuh keluarga dan teman-teman sekolah aja gitu. Nah, sedangkan kalau kita benar-benar memanfaatkan media sosial, kita bisa berteman dengan orang-orang yang di luar jangkauan kita. Nah, kayak gitu. Jadinya mungkin kalau misalkan kalian juga personal brandingnya di dalam sebuah sosial media itu bagus, kalian punya followers, nah bisa jadi kita jadi berteman gitu sama followers kita yang awalnya kita nggak kenal. Jadi bisa dibilang media sosial itu membantu komunikasi kita menjadi lebih efektif sama siapapun itu. Lalu selanjutnya pentingnya sosial media pribadi itu kita bisa mendapatkan informasi dan edukasi. Medsos juga itu tempat yang sangat berguna untuk mendapatkan informasi terbaru dan informasinya kadang kita bisa bilang ya ada yang bersifat edukasi juga ada informasi yang bersifat informasi aja gitu tapi nggak ada edukasinya ya nggak apa-apa tapi memang bisa dikatakan ya isi media sosial itu untuk informasi-informasi update gitu kayak contoh ke teman-teman yang lagi cari tempat magang pasti bakal nge-follow atau nge-search akun-akun sosial media yang membahas tentang tempat magang. Nah, biasanya tuh Instagram kayak gitu dia up to date tentang loker-loker yang lagi ada atau lowongan-lowongan intern yang lagi ada seperti itu. Jadinya informasi tuh udah bukan mouth to mouth lagi guys. Jadi memang benar-benar udah langsung ke publik semua informasi-informasi yang ada asalkan memang kita bijak dalam menggunakan sosial media. Kalau misalkan tertarik dengan komunitas apa, tertarik dengan pembahasan apa di sosial media, ya kalian carinya akun-akun sosial media yang berhubungan dengan itu. Nah, itu karena media secara bisnis. Yang pertama tentunya meningkatkan brand awareness. Buat bisnis, media sosial itu jadi alat yang bisa dikatakan sangat powerful untuk meningkatkan brand awareness produk kita. Karena dengan kita memposting sebuah konten dari produk kita, ya orang bisa kenal dengan produk kita. Tadinya yang seperti saya bilang, kita harus pakai iklan-iklan. Sekarang kita udah tinggal posting aja, kita edit menjadi konten yang menarik, produk kita udah bisa dikenal dengan orang. Ya, bisa dibayangkan untuk investasi jauhnya ya kalau misalkan kita punya bisnis lokal, tapi dengan kekuatan media sosial, dengan kita benar-benar memanfaatkan media sosial secara baik, ya bisa jadi kan produk kita dikenal oleh seluruh dunia, kayak gitu. Nah, pentingnya sosial media bisnis juga, kedua itu meningkatkan penjualan. Nah, jadi bukan cuma meningkatkan awareness, bukan cuma buat orang tahu produk kita, tapi juga supaya orang beli produk kita, agar penjualan kita tuh meningkat. Nah, mungkin kalau yang punya bisnis dan udah punya akun TikTok, itu di TikTok kan kita ada fitur keranjang kuning ya. Jadi
kalau misalkan udah punya akun TikTok buat bisnisnya, kita boleh banget untuk memanfaatkan fitur itu. Jadi udah lebih gampang lah kita untuk memasarkan produk, udah ada gitu loh keranjangnya yang bisa konsumen tinggal klik dan beli untuk produk kita. Nah, ketiga itu manfaatnya atau pentingnya sosial media bisnis untuk membangun citra dan kepercayaan. Nah, ini lebih ke relate banget sih sama saya karena kadang kalau saya mau beli sesuatu, saya tuh sering cari Instagram dari sebuah toko itu. Jadi saya mau lihat review orang, saya lihat testimoninya, dan juga saya lihat manfaat apa sih dari produk ini. Nah, jadi kalau teman-teman yang punya UMKM atau punya bisnis, usahakan di Instagramnya ataupun di sosial media lainnya tuh ada postingan yang memberikan testimoni-testimoni pelanggan sebelumnya, juga ada postingan yang memberikan informasi mengenai produk dari teman-teman. Jadi orang yang mengunjungi profil Instagram ataupun sosial media bisnis kalian jadinya bisa tahu dan jadinya bisa lebih percaya bahwa oh udah ada kok sebelumnya yang beli, oh berarti ini terpercaya kayak gitu. Boleh di next? Oke, setelah kita membahas tadi pentingnya media sosial, eh, kita bahas mengenai tantangan yang pasti kita hadapi kalau misalnya mengelola sosial media untuk pribadi ataupun untuk bisnis. Tantangan ini biasanya disebut juga sebagai hambatan sih guys. Jadi yang pertama itu sulitnya mendapatkan engagement seperti likes, komentar, ataupun share. Nggak jarang sih terbuat konten sekeren mungkin, tapi kok nggak ada yang like mungkin, atau nggak ada yang komen, ataupun nggak ada yang share. Nah ini sebenarnya masalah yang sering ditemui untuk orang-orang yang sering mengelola sosial media mereka, karena sebenarnya engagement itu sangat penting, karena kayak pasti ada yang bilang kayak untuk apa kita upload konten kalau emang komentar dan share itu nggak ada. Nah, tapi sebenarnya untuk tantangan di sini tuh kita jangan berkecil hati, teman-teman. Jadi kuncinya tuh kita lebih ke konsisten. Kenapa? Karena misalkan kita ngupload nih sebuah konten udah semenarik mungkin, walaupun likes, komentar, dan share-nya nggak ada. Nah, itu tuh bisa bersifat eksperimen. Jadi kayak kita tes ombak gitu. Kira-kira konten apa yang paling cocok dengan followers kita atau dengan audiens kita. Kalau misalkan kita konsisten nih ngupload terus sebuah konten dan terus tiba-tiba ada konten yang meledak, ada yang views-nya banyak, ada yang likes-nya banyak, komentar dan share-nya juga ada. Nah, itu berarti tema dari konten tersebut sesuai dengan yang audiens atau followers kita suka, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ngupload sebuah konten di Instagram pribadi, di sosial media pribadi atau sosial media bisnis dan belum dapatkan engagement yang sesuai harapan, itu jangan berkecil hati. Kita boleh kok menjadikan itu sebuah eksperimen, sebuah tes uji lah gimana sih sebenarnya konten yang sesuai sama follower saya. Nah, selanjutnya itu ada konsistensi dalam membuat konten. Ya, itu sebenarnya udah terbahas tadi sih, guys. Jadi, konsistensi dalam membuat konten. Itu, sebenarnya saya mau bercerita sedikit, konsistensi dalam membuat konten itu sangat penting banget sih sebenarnya. Karena untuk Instagram yang saya katakan juga tadi, di slide awal banget ada Instagram teknologi.facts, itu saya juga sedang mengalami hambatan yang dimana saya sedang tidak konsisten dalam membuat konten untuk Instagram tersebut. Nah, karena itu bisa dibilang ada satu hari yang saya ke distraksi untuk gak posting, itu bakal berlanjut. Jadi distraksi untuk gak posting tuh bakal berlanjut, magernya tuh bakal berlanjut sampai besok, besok, besok. Jadinya gak konsisten dalam membuat konten. Jadi kalau misalnya teman-teman punya media sosial, itu niat utama paling utama sih adalah harus konsisten dalam upload konten. Ketiga, itu tantangannya ada di algoritma media sosial yang selalu berubah. Iya, ini sebenarnya juga mirip-mirip sih pembahasannya karena algoritma media sosial kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu besok yang tren apa, yang kemarin tren itu bakal tren lagi nggak ya? Kita nggak tahu. Jadi bisa jadi kalau misalkan kita upload sebuah konten dengan konsisten, nah kita bisa tahu tuh
kalau misalkan konten di minggu ini, salah satu dari konten kita meledak, konten itu tuh belum tentu meledak lagi kalau misalkan kita upload di bulan depan, karena algoritma media sosial tuh udah berubah. Jadi, algoritma media sosial itu adalah salah satu hal yang harus kita pelajari sih sebenarnya dan harus kita pahami, karena akan berbeda-beda tiap waktunya. Keempat, tantangannya itu belum adanya audiens atau pengikut. Jadi mungkin ya ini bisa dibilang untuk sosial media yang baru kita buat ya, pastinya belum ada pengikut, juga belum ada audiens. Nah, kita boleh mulai dari teman-teman terdekat. Jadi kalau kita punya teman, kita punya sahabat di sekolah atau di kampus, kita share aja guys, gak usah malu. Pertama nggak boleh malu sih. Jadi kita share aja guys, bantu follow dong guys. Kayak atau kirim ke grup keluarga juga boleh. Nah, biasanya aku juga mulai dari paksaan juga nggak apa-apa guys. Kayak misalkan lagi kumpul sama teman-teman terus em, ambil aja HP-nya, follow ya Instagram aku kayak gitu. Langkah-langkah seperti itu tuh nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting kita udah punya dulu nih audiens atau pengikut. Lalu selanjutnya baru kita benar-benar optimalkan di strategi di digitalnya. Em, Mungkin di belum adanya audiens atau pengikut itu saya cerita juga untuk pengalaman saya di Instagram teknologi.facts. Awalnya juga saya belum ada followers karena akun itu tuh saya bangun baru banget dari tahun lalu, lebih tepatnya di September 2024, yang dimana followersnya sekarang tuh juga masih seratusan. Nah, followers seratusan itu saya dapat dari teman-teman saya semua. Jadi saya share ke teman SD, SMP, SMA, dan juga teman kuliah buat ngefollow akun bisnis saya itu. Dan akhirnya setelah itu ya saya bisa mendapatkan followers seratusan seperti itu. Boleh di next? Oke, kita masuk di pembahasan tips and trick mengatasi tantangan-tantangan yang tadi ya. Yang pertama, tips and triknya menurutku konten kita harus berkualitas. Nah, di sini saya ambil studi case-nya di Roti Maros Karaengta. Mungkin ada yang tahu mengenai Roti Maros Karaengta. Jadi ini salah satu UMKM yang ada di Maros, di Makassar. Jadi dia jualan roti Maros gitu. Buat yang belum tahu boleh banget untuk stalk Instagramnya karena kontennya benar-benar variatif dan juga inspirasi banget. Karena yang pertama itu dia ada postingan seperti yang di slide, ada kayak postingan giveaway gitu. Jadinya dia nggak melibatkan soft selling dari roti Maros mereka, tapi mereka malah mengajak audiens atau followersnya ikut di giveaway tersebut. Nah, jadinya kan followers dari Roti Mars ini kan jadinya berinteraksi di kolom komentar. Nah, bisa banget buat teman-teman yang punya akun Instagram bisnis, boleh banget buat postingan giveaway. Nanti bisa diikutkan syarat dan ketentuannya, misalkan kayak follow dulu atau likes, komen, dan share ke 3 teman. Nah, itu boleh banget. Jadinya engagement untuk postingan tersebut pasti bakal naik, bakal banyak likes, komen, dan share, dan juga jadinya untuk orang-orang yang mau ngajak temennya ikut giveaway tersebut pasti bakal ikut mengunjungi profil bisnis teman-teman. Jadi bakal naik lah dan diharapkannya bakal naik lah dari followers Instagram tersebut. Kedua, untuk di Roti Maros ini dia ada konten edukasi. Jadi dia tuh kayak menampilkan sebuah quotes tapi dari bahasa Bugis ya kalau nggak salah ini. Jadi mungkin orang yang nggak tahu atau followers mereka yang nggak tahu mengenai bahasa Bugis jadinya tahu karena mereka juga melibatkan terjemahan dan maknanya di situ. Kan bisa jadi kan walaupun namanya roti Maros Karenta yang brandingannya ya pastilah roti dari Maros, bisa jadi followersnya kan ada yang dari luar kota Maros jadinya tahu dan paham gitu loh kultur di Sulawesi. Nah, ketiga itu dia juga ada postingan hiburan. Jadi kayak dia kayak bikin apa ya, mitos atau fakta ternyata roti Maros cocok jadi teman nonton. Sebenarnya secara tidak langsung mereka soft selling untuk memperlihatkan roti Maros mereka dan membranding bahwa roti Maros ini cocok loh buat teman nonton. Semacam konten-konten ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang punya Instagram bisnis. Nah, boleh di next. Oke, selanjutnya
Untuk konsistensi posting mungkin bisa faktor pendukungnya itu adalah kita membuat sebuah kalender konten. Nah ini kalau boleh dilihat di slide itu adalah template kalender posting saya untuk Instagram saya. Tapi mungkin kalau teman-teman punya template yang lebih bagus boleh banget ya. Nah jadi kenapa saya bilang kita punya kalender konten itu membuat kita jadi konsisten karena jadinya tuh kalau saya pribadi, jadinya kita harus seperti mencapai target bahwa hari Senin harus upload, hari Selasa harus upload, hari Rabu pun harus upload, dan seterusnya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman nggak punya kalender posting, nggak ada penjadwalan postingan konten yang tertulis, jadinya tuh kayak udah, kayak nggak usah deh upload hari ini. Nah, tapi kalau misalkan kita punya kalender posting, teman-teman tuh pasti lebih kayak, aduh, besok harus upload ini, besok harus upload ini. Jadinya lebih excited aja gitu buat upload. Jadi lebih semangat dan akhirnya jadi konsisten untuk ngupload seperti itu. Jadi menurut saya kalender konten itu sangat membantu sih untuk dalam upload. Oke, selanjutnya ini study case-nya masih di Instagram bisnis yang tadi saya perkenalkan, yang username-nya teknologi.facts. Nah, tips and trick mengatasi tantangannya itu interaksi dengan followers. Ya pasti udah banyak banget sih yang mention bahwa interaksi dengan followers itu sangat penting. Jadi ya kita kayak membangun chemistry bersama followers kita atau bersama audiens kita. Nah mungkin salah satu bentuk dan contoh kontennya itu bisa seperti ini yang di slide. Jadi kita kayak nge-share postingan kita terus ngadain sebuah polling tentang topik di postingan tersebut. Jadi kayak misalkan waktu itu kita lagi rame-ramenya banget membahas archive Instagram yang udah mulai hilang. Nah, jadinya saya membahas postingan tentang archive Instagram. Dan untuk postingan tersebut saya share kembali di story dan ngadain polling gitu. Bertanya ke followers saya kayak siapa nih yang udah selamatin archive Instagramnya dan siapa nih yang belum. Dan ternyata pollingnya ya ada gitu yang polling dan ternyata yang lebih banyak polling itu yang belum. Seperti itu. Jadi banyakin interaksi dengan followers itu bisa membangun chemistry dan juga itu bisa meningkatkan rasa apa ya, hmm, rasa penasaran dari followers ke Instagram kita kayak ih besok dia posting apa lagi ya, besok story-nya apa lagi ya. Followers tuh bisa jadi merasakan hal seperti itu karena kita udah terbangun gitu komunikasinya dan juga chemistry-nya. Ini salah satu contoh interaksi dengan followers yang bisa aku contohkan kayak buat sebuah polling di story, tapi buat selain ini juga boleh kita rajin untuk balas komen, juga rajin balas DM ya teman-teman, karena menurut aku pribadi kalau misalkan saya komen di sebuah IG bisnis orang atau mungkin saya DM mengenai pertanyaan atau apa gitu yang mau saya sampaikan, terus misalkan dijawab sama adminnya, saya tuh kayak happy banget. Jadi menurut saya orang-orang lain juga pastinya kalau misalkan dia kayak bertanya di komen ataupun di DM interaksinya dan dibales oleh sosial media bisnis itu pasti bakal excited. Nah, mungkin dari situ juga bisa apa yang tadinya kita belum mempertimbangkan membeli sebuah produk, tapi karena kayak balasan dari adminnya itu baik dan komentar kita juga mungkin dibalas, jadi kayak mempertimbangkan untuk membeli sebuah sesuatu atau mungkin mempertimbangkan menggunakan jasa tersebut. Seperti itu. Boleh di next slide. Selanjutnya ini masih di teknologi.facts tadi case-nya. Jadi keempat tips and trick-nya itu pemanfaatan hashtag dan evaluasi hasil analisis insight dari postingan tersebut. Jadi kalau misalkan ngeposting sesuatu di sosial media apapun itu teman-teman jangan lupa untuk kita sertakan sebuah hashtag. Jadi contoh yang di slide itu kan saya bahas mengenai informasi HP dengan chipset Snapdragon. Nah ini pokoknya pembahasan mengenai teknologi lah ya. Jadinya saya buat caption copywriting yang sesuai dengan postingan dan juga saya berikan hashtag yang sesuai dengan postingan tersebut kayak hashtag gaming phone atau hashtag mobile phone seperti itu. Jadi mungkin orang-orang yang eksplornya itu berisi mengenai teknologi, berisi mengenai
handphone gaming, jadinya bakal muncul tuh postingan saya di explore mereka karena saya menyertakan hashtag yang relevan. Nah, dari situ juga bisa dilihat di insight-nya, di situ ada yang lihat postingan saya yang dari Branda ada 56 orang. Kita bisa lihat juga yang lihat postingan tersebut dari profil itu ada 10 orang, dan juga yang lihat postingan tersebut dari tagar atau hashtag ada 6 orang. Berarti kan kita bisa bilang kalau hashtag itu cukup berpengaruh karena ada orang yang lihat postingan kita berdasarkan hashtag tersebut. Nah, hashtag itu juga tidak bisa dibilang ini sih sebenarnya menjadi pemicu keberhasilan sebuah postingan, karena kita juga tetap harus tes ombak. Kayak misalkan kalau kita udah ada sebuah hashtag dalam sebuah postingan tapi nggak ada tuh ternyata yang melihat postingan kita berdasarkan hashtag, nah berarti hashtagnya kurang relevan. Mungkin kita harus coba hashtag lain lagi yang lebih relevan kira-kira, atau yang lebih lagi trending sekarang terus kira-kira apa, seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dibilang kelola sosial media itu sebenarnya kayak tes ombak gitu guys. Jadi eksperimen lebih banyak lebih bagus sih, karena kita artinya kalau lebih banyak bereksperimen mengenai postingan dan juga algoritma media sosial, pastinya akan lebih paham dan bisa dibilang bisa jadi pro malah. Boleh di next? Oke, membangun kepercayaan diri dalam mengelola media sosial. Jadi kepercayaan diri ini agak susah sih guys, karena saya pun pribadi dulu untuk Instagram pribadi sama sekali nggak percaya diri, nggak pede untuk mengupload postingan atau story aktivitasku, karena kayak bakal apa ya, kayak sebelum diupload tuh ada pikiran kayak aduh nanti dikira kayak pick me, atau aduh nanti kalau gue upload story yang ini kayaknya dikira kayak sok-sokan banget gitu. Jadi sebenarnya percaya diri memang penting dalam Instagram bisnis ataupun Instagram pribadi kita, karena apa ya, kalau misalkan kita pede ya pastinya akan membuahkan hasil seperti itu. Dan untuk gimana ya, untuk memegang kepercayaan diri kita dalam mengupload di sosial media itu, yang pertama kita boleh ingat tujuan. Jadi tujuan awal kita untuk buat sosial media ini apa sih tujuan kita? Kalau misalkan kita untuk buat sosial media bisnis, tujuan awalnya untuk kita jualan di media sosial, ya kita ingat tujuan kita. Saya mau nih jualan di sini, saya mau nih cari keuntungan dari media sosial. Jadi saya harus konsisten upload, saya harus nggak malu upload, dan saya harus benar-benar pelajari bagaimana sih sistem upload yang baik, dan juga bagaimana sih konten postingan yang menarik. Kedua itu fokus pada progres. Jadi fokus pada progres kita bukan pada hasil. Karena ya banyak sih orang yang dapat hasil secara instan, tapi hasil tuh sebenarnya relevansinya tuh tidak instan, teman-teman. Jadi kita percaya aja sama proses kita bagaimana. Karena kadang tuh banyak pasti yang mungkin baru 1 minggu mengelola sosial media, tapi nggak banyak engagementnya, jadi udah merasa kayak aduh nggak bakat deh gue dalam media sosial, kayak aduh aduh udah menyimpulkan bahwa hasil yang tidak sempurna itu adalah hasil yang akan didapatkan setelahnya, padahal sebenarnya tidak. Kalau misalkan kita coba untuk konsisten terus dan menerus, kita nggak tahu hasil apa yang baik yang menanti kalian. Jadi bisa dibilang kita tanamkan prosesnya aja, karena proses lebih penting daripada hasil. Nggak harus kok, hasil itu sebenarnya nggak harus kok dari followers angka yang besar, followers besar ataupun likes yang banyak itu bukan sebuah hasil. Jadi untuk bermedia sosial kita fokus aja pada progres. Ketiga itu bergabung dengan komunitas untuk saling mendukung. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah menggeluti bagian sosial media, boleh banget untuk bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di dalamnya. Pasti kan sebagai pemula kita akan bertemu lah setidaknya dengan orang-orang yang sudah sering bersosial media. Jadinya kita bisa banyak sharing, kita mungkin bisa ambil ilmu ataupun bisa jadikan mereka sebuah inspirasi kita. Dan biasanya hal-hal seperti itu tuh eh, hal-hal yang bisa membuat kita menjadi lebih excited, menjadi lebih semangat untuk di bidang kita itu. Keempat,
ambil inspirasi tapi jangan membandingkan diri dengan akun besar. Oh ya, sosial media itu tentunya udah banyak banget sosial media yang besar sekarang, tapi mereka juga besar seperti sekarang ya pasti mereka melewati progresnya dan percaya aja kalau kita tuh lagi ada di progres yang orang-orang besar tuh sudah lewati. Jadi percaya aja pada progres. Terus misalkan kita suka dengan akun-akun sosial media yang udah banyak followersnya ya kita bisa jadikan itu sebuah inspirasi. Kayak oh ternyata sistem interaksi dari akun ini tuh kayak gini. Kita bisa ambil pelajaran, ambil inspirasi dari akun-akun yang kita sukai yang mungkin udah banyak followersnya. Kelima, membangun kepercayaan diri dalam mengelola media sosial itu bisa dengan praktik terus-menerus untuk meningkatkan skill desain, juga skill copywriting, dan juga skill analisis. Kenapa di sini dikatakan desain, copywriting, dan analisis? Karena skill desain seperti di contoh postingan yang tadi, kita bisa banget untuk ngedesain postingan yang sesuai dengan followers kita, entahkah itu desain dari sebuah produk ataupun desain konten yang cuman bersifat interaksi bersama followers. Kedua, copywriting. Ya, benar banget juga salah satu yang penting karena sebuah caption dalam sebuah postingan itu apa ya melengkapi sebuah postingan. Jadi banyak banget pasti teman-teman yang kalau misalkan di sebuah postingan belum terlalu mengerti tentang hal yang dibahas, pasti bakal baca caption. Nah, caption itu menjadi pelengkap sebuah postingan. Jadinya mungkin tadi yang tidak mengerti dengan sebuah postingan pas baca caption jadi lebih mengerti dan kayak oh ini toh yang mau disampaikan dari postingan tersebut. Nah, dan yang ketiga itu analisis. Jadi setelah posting analisis guys, kalau bisa banget analisis. Jadi kayak misalkan kayak tadi kita lihat oh ternyata likes-nya dikit, oh ternyata share-nya dikit, ternyata nggak ada yang komen. Kayak oh berarti konten mengenai tema tersebut tuh kurang relate dengan followersku. Nah, jadi analisis seperti itu tuh bertujuan untuk kita di langkah selanjutnya. Bagaimana sih seharusnya postingan kita berjalan setelah postingan yang tadi seperti itu. Jadi analisis banyak-banyakin sih guys, analisis insight dari sebuah postingan. Karena itu bisa jadi keputusan posting di kemudian hari. Mungkin eh, saya bisa bagi cerita saya juga di akun media sosial saya yang bernama teknologi.fax. Mungkin kalian ya udah bosan ya saya sebut terus, tapi nggak apa-apa karena kalau kalian stalk Instagram dari teknologi.fax, akun bisnis saya tadi itu bisa kalian lihat bahwa feeds-nya tuh berubah dari feeds awal sampai feeds yang terakhir itu beda. Kenapa? Karena ya saya praktik gitu loh. Saya istilahnya ya tes ombak. Jadi saya mau cari tahu kira-kira model atau desain posting saya yang paling cocok dengan followers seperti itu. Dan juga copywritingnya boleh dipraktik terus-menerus. Jadi nggak apa-apa copywriting setiap postingan tuh beda-beda karena ya emang namanya sebagai pemula kita baru coba-coba untuk tes bagaimana kira-kira yang cocok. Nah, mungkin next slide ada apa? Kita udah penutup. Oh, penutupnya lucu ya. Walaupun saya jarang buat. Penutupnya itu memulai itu penting, tapi konsisten adalah kunci. Asik. Jangan takut, sepi di awal, setiap langkah kecil hari ini adalah fondasi untuk kesuksesan besar di hari esok. Jadi percayalah usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Ya sebenarnya banyak banget sih yang bilang seperti ini. Usaha tuh nggak ada yang mengkhianati hasil. Tapi ya ada juga orang yang bilang bahwa enggak kok hasil memang apa ya usaha memang mengkhianati hasil. Tapi menurut kalian apa? Mungkin boleh sharing di bawah ya di komentar. Setelah slide ini ada apa kakak admin? Oh ada pertanyaan. Nah teman-teman yang mau bertanya boleh banget untuk raise hand atau mungkin di kolom komentar aja. Gak usah takut guys, saya akan jawab pertanyaannya kok ya sebisa mungkin ya guys. Dan mungkin boleh di previous slide, boleh slide sebelumnya, admin. Saya lupa sampaikan bahwa slide sebelumnya, bukan slide setelah. Oke, yang di penutup. Nah, jadi di akhir itu ada kata
usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, sebenarnya memang banyak banget pepatah yang mengatakan bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Namun sebenarnya usaha itu bukan sekedar soal hasil, teman-teman. Jadi, mainkan usaha itu sebenarnya proses yang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan juga bisa jadi menjadi lebih percaya diri untuk di hari setelahnya. Oke, selanjutnya, next-nya. Untuk pertanyaan, boleh banget. Yang mau bertanya, boleh raise hand. Baik, teman-teman sekalian, itulah tadi insight yang luar biasa terkait dengan tips dan trik membangun media sosial dengan percaya diri. Nah, untuk memperkuat pemahaman teman-teman terkait dengan materi yang sudah disampaikan, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang kiranya punya pertanyaan nih untuk adiknya, boleh banget untuk raise hand ya teman-teman. Baik, untuk pertanyaan pertama kepada Kak Alif, boleh langsung diaktifkan mic-nya. Baik, untuk Kak Alif saya persilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah mengenai ini. Tadi dikatakan bahwa bahwa apa namanya sosmed ini bisa jadi portofolio atau personal branding kita. Nah, kita seperti yang kita tahu zaman sekarang sudah banyak sudah banyak perusahaan yang kalau nge-hire orang itu karyawan mereka itu mereka cek medsos mereka juga. Nah, bagaimana kalau ada kasus seperti si calon karyawan ini apply di suatu perusahaan, kemudian isi medsos dari si orang ini itu tidak sebanding, maksudnya tidak sesuai searah dengan posisi yang dia apply. Jadi apakah sosmed itu benar-benar berpengaruh untuk melamar pekerjaan di perusahaan zaman sekarang ini? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, mungkin untuk lebih memperjelas lagi, pertanyaannya boleh di-drop di kolom chat. Baik, untuk pertanyaan kedua kepada Kak Nadifa, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau menanyakan, tadi kan Devina sempat menjelaskan kalau misal Devina tuh kayak lagi aktif-aktifnya di media sosial Instagram, kayak membangun brandingan, memposting kehidupan kayak kesibukan lah gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sejauh mana sih Devina itu perlu memisahkan kehidupan pribadi dan citra diri di media sosial untuk menjaga kepercayaan diri yang sehat dan eh, nggak toksik gitu yang kayak semuanya akan diposting, semuanya dibrandingkan gitu, karena kan antara brandingan dan kehidupan sosial media pribadi itu kehidupan sosial pribadi itu sangat penting kan saya untuk membangun mental healthy gitu. Gimana sih pandangan Devina? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk lebih memperjelas, pertanyaan boleh di-drop di kolom chat. Oke, mungkin moderator, maaf aku bisa langsung jawab aja kali ya dari pertanyaan yang pertama. Tadi pertanyaannya Alif, di zaman sekarang banyak perusahaan yang hire karyawan dengan melihat background sosial media karyawan tersebut. Apakah sosial media betul-betul bisa efektif untuk apply kerjaan di zaman sekarang? Karena tadi Alif mentionnya bahwa misalkan saya contohnya ya, misalkan saya nge-apply posisi di sosial media spesialis, tapi Instagram saya tuh isinya aktivitas-aktivitas menari, misalkan aktivitas saya dancer, misalkan. Jadi kan nggak relevan dengan posisi yang saya mau apply. Nah,
Sebenarnya memang betul pasti itu banyak terjadi. Nah, tapi kan kita untuk melamar sebuah pekerjaan, kita tentunya melampirkan sebuah CV yang dimana portofolio kita yang merupakan media sosial itu adalah pelengkap dari CV kita. Jadi kalau misalkan walaupun sosial media kita tidak relevan dengan posisi yang kita lamar atau kita apply, nah setidaknya para HR dari perusahaan atau kayak pihak yang mewawancarai kita dan juga melihat media sosial kita, dia tuh bisa mempertimbangkan bahwa oh ini bakat dan minat dari calon karyawan tersebut. Jadi walaupun mereka carinya untuk bagian sosial media spesialis dan portofolio dari calon karyawannya itu tidak ada yang menggambarkan mengenai sosial media, nah setidaknya mereka bisa lihat bakat dan minat atau side skill dari calon karyawannya. Karena secara tidak langsung kalau misalkan sebuah HR dari sebuah perusahaan melihat oh aktivitas kita dancer atau aktivitas kita menari, jadinya mereka bisa setidaknya menilai kepribadian dari calon karyawannya ini dari media sosial tersebut. Jadi sebenarnya portofolio Instagram itu atau portofolio dari sosial media itu sebagai bahan pelengkap dan juga bahan pertimbangan dari sebuah CV. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya kembalikan kepada penanya, apakah jawabannya sudah jelas ataukah masih ada tanggapan lebih lanjut? Saya rasa jawaban yang diberikan sudah cukup memenuhi pertanyaan saya tadi. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, saya persilakan kepada materi. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ada dari Kak Nadifa. Tadi Kak Nadifa tanya pandangan saya bagaimana kita memisahkan kehidupan pribadi dan citra diri kita di media sosial. Karena tentunya media sosial pribadi kita bakal memposting sebuah aktivitas, tapi juga pasti bakal memposting tentang kehidupan pribadi kita gitu loh di media sosial. Nah, mungkin pandangan saya itu pertama tentunya harus memisahkan antara kehidupan pribadi dan citra diri kita di media sosial seperti menemukan yang namanya keseimbangan. Jadi walaupun kita ada story tentang kehidupan pribadi, juga ada tentang story sebuah aktivitas kita di pekerjaan gitu loh. Jadi seimbangkan aja dan kita batasi aja, kayak kita atur batasan seperti apa yang cocok diposting untuk kehidupan pribadi dan juga apa yang cocok kita posting dalam lingkup aktivitas pekerjaan. Jadi tunjukkan jadi apa ya? Kan sosial media itu menunjukkan kepribadian kita. Nah, kalau kita tujuannya untuk memperlihatkan kepribadian kita seperti apa, ya kita atur postingan kita harus seperti apa. Jadi jangan juga membuka semua postingan mengenai kehidupan pribadi teman-teman, biar jadinya kepribadian kita itu tetap apa ya, tetap di jalur yang aman lah untuk orang-orang yang lihat. Karena kan gak dikit lah orang-orang yang kenal kita pasti dari sosial media, dan kalau orang-orang yang kenal kita dari sosial media tentunya menilai kita awalnya dari sosial media kita, bukan dari first meet kita dengan orang tersebut. Jadi kalau dari pandangan saya dan juga yang sedang saya usahakan yaitu membagikan postingan-postingan yang relevan dan positif. Jadi walaupun ada sedikit kita upload mengenai postingan pribadi, ya tetap juga kita upload sebuah postingan pekerjaan yang sifatnya tidak blunder gitu. Seperti itu. Jadi mungkin pilih konten yang relevan dengan minat atau karir kita yang pertama, dan juga sesekali tunjukkan sisi personal yang positif, seperti mungkin kalau kita lagi hobi running, ya kita tunjukkan sedikit postingan-postingan pribadi kita yang lagi lari mungkin, atau tunjukkan sedikit pengalaman pribadi kita di sosial media. Jadi kepribadian kita yang positif dan hard worker itu tetap terlihat. Jadi kayak mungkin orang bakal berimpression kita orang yang apa ya? Kita orang yang bisa menyeimbangkan gitu loh, pekerjaan dan juga hobi kita. Mungkin seperti itu. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada penanya, apakah jawabannya sudah jelas, apakah masih ada tanggapan lebih lanjut?
Baik teman-teman sekalian, sepertinya penanya terkendala dalam jaringan. Nah, sebelum saya mengakhiri sesi tanya jawab ini, apakah masih ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik teman-teman sekalian, jika sudah tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan, saya cukupkan sesi tanya jawab kita pada kesempatan kali ini. Nah, berdasarkan pemaparan materi tadi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam membangun kepercayaan diri di sosial media, ada beberapa hal yang mesti teman-teman perhatikan. Yang pertama itu bagaimana teman-teman membangun konsistensi dalam belajar. Baik itu belajar untuk konsisten belajar terkait dengan copywriting, kemudian belajar untuk membangun interaksi dengan audiens teman-teman, kemudian teman-teman belajar terkait dengan desain, kemudian penggunaan hashtag, dan yang tidak kalah penting adalah analisis performa dari sosial media yang teman-teman gunakan. Di mana sosial media saat ini itu juga menjadi salah satu tracking bagi para HR, tidak hanya sebagai ajang untuk upload kehidupan sehari-hari, tapi juga menjadi salah satu tolak ukur bagi HR untuk mengukur kapabilitas teman-teman. Jadi betul-betul membangun sosial media yang baik itu sangat penting untuk branding teman-teman. Nah, baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke sesi foto bersama, saya persilakan kepada admin untuk mengirimkan link sosial media Rumah BUMN Makassar, kemudian informasi terkait dengan e-katalog dari divisi digital marketing dan juga redeem code pada pelatihan kali ini. Jadi untuk teman-teman sekalian yang kiranya belum follow akun Instagram, TikTok, dan juga subscribe YouTube Rumah BUMN Makassar, silakan untuk mengakses link yang telah dikirimkan oleh admin. Dan juga bagi teman-teman yang memiliki usaha, silakan untuk mendaftarkan produknya di e-katalog UMKM, di mana ini menjadi kesempatan bagi teman-teman untuk memperluas jangkauan bisnisnya dan kesempatan untuk mengikuti berbagai event seperti bazar, expo, dan juga pameran. Mungkin moderator sebelum kita foto bersama, saya mau menyampaikan sedikit pantun dan juga rasa terima kasih karena teman-teman masih ada yang mendengarkan pelatihan saya nih sampai selesai. Mungkin boleh dibantu cakep dalam hati pun gak apa-apa ya, atau dalam komentar juga boleh ya. Ke pasar membeli makan, Cakep, jangan lupa membeli donat. cakep. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga materi yang kusampaikan bermanfaat. Dadah. Baik, admin, mungkin beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi boleh dikirimkan di kolom chat. Baik, teman-teman sekalian, redeem code kita pada pelatihan kali ini yaitu diri 17, huruf besar semua. Nah, selanjutnya saya akan membacakan panduan untuk mendownload isi teman-teman. Jadi yang pertama-tama, teman-teman itu perlu untuk login di akun link UMKM. Nah, setelah itu teman-teman silakan untuk mengklik pada bagian profil, kemudian klik akses sertifikat saya. Nah, setelah itu teman-teman silakan untuk memasukkan redeem code yang di 17 tadi, kemudian mengisi link questionnaire dan juga survei yang terlampir. Nah, setelah itu, setelah teman-teman memasukkan redeem code dan juga mengisi link questionnaire, teman-teman boleh langsung untuk mendownload isi sertifikat teman-teman dalam bentuk PDF. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri sesi pelatihan ini, mungkin kita boleh foto bersama dulu. Jadi untuk teman-teman yang kiranya tidak terkendala jaringan, mungkin boleh on cam terlebih dulu. Baik teman-teman sekalian, sesi foto bersama akan saya mulai dengan 3, 2, 1. Baik, mungkin boleh foto satu kali lagi pakai pose. Sesi foto bersama akan saya mulai dengan 3, 2, 1. Tahan dulu ya teman-teman, ini laptopnya agak nge-lag.
Baik teman-teman sekalian, itulah sesi pelatihan kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang telah bersedia untuk membagikan ilmunya kepada kita semua, dan juga kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada pelatihan kita kali ini. Saya Disha Putri Maharani, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.